Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Linda. Apa kabar Bu Yanti malam hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Syukurlah. Nah, katanya Bu Yanti nanti kan hari ini mau melakukan coaching. Nah, Betul. mau melakukan coaching ya Bu Yanti ya? Ya, betul, Bu Lin. Nah, sebelum coachingnya dimulai, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Yanti. Nah, nanti pada saat proses coaching, itu nanti saya akan mengamati antara coach dan coachingnya. Akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti, apakah sudah sesuai alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan apakah jawaban dari coachee sesuai dengan pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Nah, selain itu, dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk dapat mencari solusi terhadap permasalahannya. Kemudian, jangan lupa Ibu Yanti juga nanti akan menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu Yanti. Boleh Bu Yanti? Ya, silakan Bu Lin. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengupayakan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang kompetensi yang lebih spesifik nanti yang akan Ibu kembangkan apa? Yang lebih spesifiknya? Kemungkinan sepertinya mendengarkan aktif kali ya, yang lebih spesifik. Ya baik, berarti nanti kan kompetensi yang spesifik yang akan Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif. Nah, selain itu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu terapkan itu apa? Nah, ingin Ibu kembangkan juga apa indikatornya? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu proses yang kreatif, memaksimalkan potensi si coachee. Satu lagi, lupa saya apa tadi? Proses kreatif kan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coachee, kemudian mengupayakan si coachee ini menemukan solusi daripada permasalahan yang disampaikannya. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Yanti. Nah, selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali lagi nanti ya Bu Yanti ya. Baik, silahkan Ibu laksanakan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin katanya dulu mau cerita tentang saya. Kira-kira apa ya? Ya. Juga nih. Ya.
Saya ingin bercerita dengan Ibu tentang pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas selama saya menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, Bu. Banyak sekali hal-hal baik yang saya dapatkan dari pendidikan yang sekarang ini saya jalankan. Di antaranya, Bu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya bisa fokus kepada peserta didik saya dengan mempelajari modul-modul, kemudian saya terapkan di kelas saya, sehingga saya mempunyai pengetahuan baru. Nah, dengan pengetahuan yang saya peroleh di pendidikan ini, Bu, saya itu merasakan gimana ya gitu. Kayaknya selama ini saya mengajar itu banyak kekurangannya. Kemudian dengan siswa dulunya saya itu, Bu, sering emosi gitu kan. Kalau siswa salah, saya hukum. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan ini, Bu, saya itu merasakan, oh ternyata anak itu nggak boleh ya dimarahin. Anak itu harus kita tuntun. Oh begini ya. Nah, itulah, Bu, pengalaman yang sangat berharga ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, Bu. Kemudian lagi, Bu, saya punya teman-teman banyak, teman-teman dari berbagai sekolah. Jadi itu membuat inspirasi bagi saya. Kemudian di sekolah saya juga saya bisa menyalurkan ilmu saya dengan teman-teman yang mendukung saya, Bu. Kemudian hal baik lagi yang saya dapatkan ini, Bu, saya didukung oleh kepala sekolah saya, kemudian teman-teman sejawat yang sama-sama kelas 2. Kebetulan, Bu, saya ini mengajar guru kelas 2 di UPT SD Negeri 037 Karya Indah, di mana kelas 2-nya itu ada 5 rombel. Kemudian gurunya guru kelasnya 5, guru bidang studinya itu ada 4 masuk pendidikan agama Kristen. Jadi ada guru bidang studi agama, ada guru bidang studi olahraga, ada guru bidang studi bahasa Inggris. Nah, semuanya itu kompak, Bu, di kelas 2 itu. Nah, dengan dibuktikannya adanya komunitas belajar guru kelas 2, kemudian hal-hal yang saya peroleh, ilmu yang saya peroleh dapat saya bagi ke teman-teman tersebut. Itulah, Bu, pengalaman saya, Bu, mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan penerapan pembelajaran yang ada saya laksanakan. Itu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Biasa saya banyak perubahan sejak mengikuti pendidikan ini. Alhamdulillah. Tentunya ketika mengikuti pendidikan bersamaan dengan tugas kita sebagai pendidik, dan waktunya tidak. Jadi gimana cara strategi dulu supaya pelajaran pendidikan guru penggerak ini berjalan. Iya, strategi yang saya jalankan saat ini ketika saya selain membagi waktu untuk Zoom, untuk mengerjakan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak ini, Bu. Kebetulan saya kan untuk ngajar kelas siang, jadi memang sangat berat sekali. Akan tetapi saya berkolaborasi dengan orang tua wali murid, Bu.
ketika ada waktu Zoom pada saat siang hari, saya menyampaikan kepada yang pertama Bapak Kepala Sekolah minta waktu untuk pagi. Kemudian dengan teman-teman sejawat yang sama-sama kelas 2 kan biasanya siang, saya menyampaikan minta maaf untuk melaksanakan tugas mengajar pagi karena siang saya harus Zoom. Kemudian kalau dengan orang tua, saya kan punya WA group. Nah, jadi di WA group itu saya sampaikan jadwal saya untuk Zoom itu pada saat jam belajar, jadi anak masuknya pagi dengan menggunakan kelas. Alhamdulillah kelas yang diberikan kepada saya Bu, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan ada hal-hal baru yang harus saya terapkan di sekolah. Diberi oleh kepala sekolah itu tempat baru, kelas baru, dibuatkan gitu. Biasanya paralel dengan kelas 1 dan 2, pagi kelas 1, siang kelas 2. Saya karena harus menerapkan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, tentunya saya menyampaikan dengan kepala sekolah bahwa harus seperti ini Pak, kalau diizinkan boleh apa tidak. Strategi saya itu ya diantaranya Bu, mengajak kolaborasi, berinteraksi, komunikasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, wali murid. Karena Bu, kelas 2 ini kan anak usia dini, masih kecil. Jadi orang tua itu sangat berperan juga dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Itulah Bu strategi saya, kolaborasi tadi Bu. Nah, kira-kira Bu dulu ada hambatan nggak? Suara Ibu putus-putus Bu, nggak dengar. Iya, ulang lagi. Iya. Kira-kira ada kendala jika menerapkan strategi yang bukan tadi. Iya, ada juga kendalanya Bu. Kendala yang pertama yang saya hadapi, ada siswa yang nggak punya handphone. Kadang-kadang orang tuanya paketnya nggak ada, data nggak ada. Jadi informasi yang saya sampaikan lewat grup kadang-kadang nggak juga sampai. Jadi kendalanya kadang-kadang data orang tua nggak punya untuk menyampaikannya itu selain apa. Jadi ke anak murid, namanya anak muridnya masih kelas 2. Jadi kita ngomongnya kan ke anak dan ke orang tua. Jadi kalau ke orang tua melalui WA group, ada yang nggak punya data. Nah di situ saya kadang-kadang saya lihat anaknya loh kok nggak datang hari ini, kemana si Wawa. Nah, saya lihat di itu nggak terbaca, mungkin nggak punya data. Nah gitu. Jadi kendalanya itu ya di ini Bu, kadang di jaringan penyampaian informasi-informasi terkait proses belajar di sekolah saya saat ini Bu. Itu kendalanya. Iya. Gimana caranya walaupun gimana caranya informasi tetap sampai? Suara Ibu putus-putus Bu. Ini jaringan. Iya. Ulangi ya. Iya. Gimana cara kita sampai walaupun ada kendala ini orang tua tidak bisa menelpon tadi. Ya. Gimana cara saya yang untuk orang tua yang tidak bisa membaca data tadi, atau tidak bisa membaca informasi dari WA group tadi, saya ya memaklumi saja Bu. Nggak ada istilahnya saya kasih suatu istilahnya, oh kenapa kamu kemarin nggak masuk gitu, nggak. Cuma misalnya saya tanyanya nggak ke situ, saya tanya bagaimana Wawa, kenapa Wawa hari
Rabu nggak datang ke sekolah gitu kan. Nanti anak itu tanya kembali, Ibu, kemarin kan Ibu bilang katanya masuk pagi. Nah, orang tua saya kasih tahu, tapi kata orang tua saya masuk siang. Jadi ya pas saya masuk siang Ibu Zoom gitu-gitu ke anak itu, tapi nggak apa-apa ya gitu. Nah, iya. Ya. Baik itu mungkin kalau kita kalau kita buat sekarang kira strategi yang kita bisa ini supaya pembelajaran pendidikan guru penggerak juga berjalan, strategi yang dilakukan itu kira-kira sudah berapa? Ya, untuk saat ini yang saya buat seperti itu masih belum maksimal lah Bu. Artinya belum mencapai target yang istimewa. Boleh dikatakan masih 8 lah untuk nilai gitu. Karena untuk mencapai yang untuk 100% itu butuh waktu jangka panjang gitu. Apalagi kendala sekarang ini kan cuaca, kemudian banyaknya peserta didik saya yang kadang demam, tidak bisa ikut belajar. Nah, itu yang saya lakukan agar bisa meminimalisir proses pembelajaran itu tidak terlalu ditinggalkan oleh peserta didik saya. Ketika sakit, ya saya berikan izin. Ketika masuk, ya saya berikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat peserta didik saya di kelas, sesuai dengan ilmu yang saya peroleh di dunia pendidikan guru penggerak saat ini. Jadi strategi itu belum mencapai maksimal gitu, masih dalam proses. Itulah Bu. Lebih maksimal ya. Apa sih rencana supaya lebih maksimal untuk kedepannya banyak? Iya. Keinginan saya Bu untuk rencana kedepannya ya saya sendiri nih, saya pribadi nih harus lebih meningkatkan pengetahuan saya terhadap peserta didik saya, baik itu pengetahuan karakter peserta didik saya, keterampilan peserta didik saya, sikap peserta didik saya, pengetahuan segalanya. Saya harus bisa menguasai mereka terlebih dahulu agar pembelajaran yang saya berikan nantinya sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Seperti semboyan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu Tut Wuri Handayani. Gitu Bu. Wah, mudah-mudahan ini dapat terlaksana yang baik. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Terima kasih sudah bisa sharing dengan Ibu nih. Saya senang loh. Kira-kira apa kesimpulan pada kapan malam hari ini? Saya merasakan setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Yanti, menceritakan pengalaman saya kepada Ibu Yanti, saya merasakan sangat-sangat plong gitu. Artinya pengalaman saya ini dapat saya ceritakan dengan Ibu. Jadi saya sangat-sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Nanti kita jumpa lagi ya Bu ya. Ya, saya juga suka sharing dengan Bu dulu, berbagi pengalaman. Iya. Baik, terima kasih Bu.
Sama-sama nanti. Kapan-kapan kita bisa lagi nih. Ya. Iya Bu Yanti. Terima kasih Bu. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, alhamdulillah sudah selesai Bu proses coachingnya. Sudah selesai Bu Lin. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaan saya senang, namun saya masih apakah pertanyaan saya sampaikan tadi kira-kira memunculkan pengembangan diri si coach ya, ada tanda-tanda juga seperti itu. Bagaimana menurut Bu Linda? Bu Linda yang mengamati. Ya Bu Yanti ya, sesuai dengan yang saya amati tadi dan yang saya nilai, alhamdulillah Ibu Yanti sudah melakukan coachingnya dengan bagus. Nah, proses coachingnya sudah Ibu jalankan sesuai dengan alur Tirta. Di sana sudah terlihat tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi coaching yang berupa mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, di mendengarkan aktif, saya juga sudah mengamati bahwa Ibu juga sudah dengan aktif mendengarkan coachingnya bercerita, menyampaikan apa-apa yang dirasakan coaching selama saat proses coachingnya. Nah, di situ juga saya juga sudah menilai Bu Yanti sudah memberikan beberapa pertanyaannya yang sudah berbobot. Itu terlihat dari Ibu Yanti memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nanti yang ingin Ibu Yanti kembangkan lagi untuk coaching yang berikutnya? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching berikutnya untuk memunculkan ide-ide baru ya dari si coaching. Mudah-mudahan dengan coaching berikutnya muncul ide-ide baru untuk kemajuan daripada pembelajaran si coaching. Alhamdulillah, bagus ya Bu Yanti ya, yang apa yang ingin kembangkan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ibu Yanti bisa lagi meningkatkan dan mengembangkan proses coachingnya agar lebih bagus lagi, alurnya nanti berjalan dengan lancar, dan prinsip-prinsip coaching yang diharapkan dapat Ibu Yanti penuhi semuanya. Nah, baik Bu Yanti, mungkin proses coaching kita sudah selesai, dan mungkin suatu bila waktu mungkin kita bisa bertemu kembali dan berbagi lagi, sharing bagaimana caranya untuk membahas hal-hal penting yang berhubungan dengan pendidikan tentunya ya Bu Yanti ya. Ya, terima kasih banyak Bu Linda yang sudah mengamati dan memberikan penilaian seputar coaching yang saya lakukan bersama Ibu. Baik Bu Yanti, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya Bu Yanti ya. Ya, sama-sama Bu Linda. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lulu, selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Pada malam hari ini Lulu akan melakukan coaching ya. Iya. Bersama Bu Linda. Kemudian nanti akan mengamati selama Bu melakukan coaching sama-sama. Iya Bu. Dan ketika coaching sudah mengikuti alur cerita, kemudian apakah proses coaching menggunakan prinsip coaching itu nanti akan diamati. Kemudian bagaimana si memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Iya. Oke, dulu ya. Baik. Langsung saja Bu, dipersilakan untuk melakukan coaching kepada Baik Bu, terima kasih. Silakan. Halo Bu Erlinda. Halo Bu. Oke. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Kesehatan dan Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu Erlinda, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Lulu Maftuha dari UPT SD Negeri 037 Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Tujuan saya adalah ingin sekali berbincang-bincang dengan Bu Erlinda. Bagaimana Bu Erlinda? Apakah udah siap berbincang-bincang dengan saya pada hari ini? Alhamdulillah. Sudah dulu. Rasanya nanti kita bincang dulu. Iya, baik ya. Oke, Bu Erlinda, boleh memperkenalkan dulu kepada saya. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Erlinda. Saya dari kalau boleh tahu ini Bu Erlinda, selama Ibu melaksanakan tugas di TK itu pengalaman apa yang sudah Ibu dapatkan? Boleh Ibu bercerita dengan saya? Kira-kira Bu Erlinda bersedia menceritakan pengalamannya kepada saya pada hari ini? Insya Allah saya bersedia. Iya, oke. Jadi selama melaksanakan tugas di TK Pertiwi ya, Bu. Tadi saya tanya TK Pertiwi yang tempat tugas Ibu sekarang ya. Selama bertugas di TK Pertiwi, pengalaman apa yang sudah Ibu dapatkan selama proses belajar mengajar di sana dalam menjalankan pendidikan guru penggerak maupun sebelum menjadi guru penggerak? Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu, kalau masalah pengalaman, saya ada banyak pengalaman saya selama saya menjadi guru TK, mungkin saya mengajar di TK kira-kira sejak 2005 lagi. Nah, kalau hitung sampai sekarang mungkin sudah 18 tahun. Nah, pengalaman saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, dulu saya dalam menghadapi murid-murid pada umumnya mungkin terbilang
sulit mengendalikan emosi. Nah, seperti Bu Lulu ketahui kan, kalau saat yang namanya TK, murid-murid itu tentunya usia mereka di antara 4 sampai 6 tahun. Mempunyai beragam macam murid dengan karakter yang berbeda. Nah, terkadang sering itu membuat kita kadang-kadang terkendali atau terkontrol. Terkadang saat kita berbicara dengan mereka kadang-kadang memperhatikan sebentar saja. Kita bisa fokus sama kalau murid mereka itu biasanya sampai 6 tahun itu mereka fokusnya bisa paling lama 5 menit. 5 menit itu bagus. Dulu kan mendapatkan pendidikan guru penggerak. Di situ saya memang saya akui sekarang sulit saya kadang menahan emosi dalam menghadapi anak. Nah, khususnya dulu saya memiliki murid rata-rata kalau di TK murid itu satu rombongan itu antara 15 sampai 20 orang. Nah, yang namanya anak banyak ragam karakternya, itu kita sebagai seorang guru harus bisa mengendalikan anak, bagaimana caranya kita untuk mengatasi anak-anak saat kita akan memberikan proses pembelajaran. Nah, pengalaman saya biasanya dalam memberikan pembelajaran anak-anak itu terkadang saat belajar itu anak-anak kadang tidak fokus dalam memperhatikan kita saat memberikan kegiatan pembelajaran. Terkadang mereka hanya bercerita yang mungkin kita cerita dengan teman-temannya, hanya teman-teman lain. Nah, terkadang itulah emosi kita terkadang kan. Tapi istilahnya kadang cuma agak tegang dikit nanti anak-anak senang bisa diam. Tapi nanti kalau seandainya sudah beberapa saat, nah mereka juga kembali nanti lagi entah bercerita atau malah membuat di dalam kelas. Nah, setelah saya sekarang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata apalagi setelah mempelajari sosial ya, ternyata kita harus ya Bu ya sebagai seorang guru mengendalikan emosi kita dalam menghadapi siswa-siswa kita. Nah, alhamdulillah mungkin sekarang saya juga mulai belajar bagaimana supaya saya bisa mengontrol emosi saya, tidak cepat marah dalam menghadapi murid saya di kelas. Wah, sangat luar biasa ya Bu ya. Tapi tadi saya mendengar waktu Ibu sulit mengendalikan emosi menghadapi peserta didik yang usianya masih dini ya Bu ya. Usia anak TK itu kan 5 tahun, 6 tahun. Jadi ketika Ibu mengajar ada istilahnya emosi. Terus saya ingin tanyakan sama Ibu Erlinda, untuk bisa yang sampai saat ini Ibu bisa mengendalikan diri itu, kira-kira trik apa yang Ibu gunakan? Boleh nggak ceritakan ke saya trik-trik yang Ibu gunakan sehingga Ibu bisa menjadi seorang yang penyabar, yang bisa mengendalikan diri di depan peserta didik yang usianya masih belia? Nah, trik-triknya itu mungkin secara aja ya Bu ya. Dalam pendidikan guru penggerak saya sudah mendapatkan berbagai macam cara untuk bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Nah, salah satu triknya mungkin saat akan mulai proses pembelajaran supaya kita semua kita murid kita bisa nanti lebih fokus
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, saya juga sudah melakukan teknik stop. Nah, itu sudah saya coba juga, dan alhamdulillah berangsur-angsur murid itu bisa tenang, bisa membawa suasana saat kita mengajar untuk melakukan teknik stop itu. Nah, selain itu juga saya berusaha sabar. Saya ingat lagi kalau seandainya saya cepat marah, misalnya kan saya langsung ingat pembelajaran yang saya dapatkan di caranya akhirnya saya sabar. Nah, dengan berjalannya waktu berangsur-angsur saya sudah mulai bisa mengendalikan saya menghadapi anak-anak yang mungkin nanti luar biasa aktifnya mungkin nanti saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Wah, luar biasa sekali Bu Erlinda ya. Pengalaman Bu Erlinda ini sangat menginspirasi saya. Tadi kan saya mendengarkan cerita Ibu, sudah 18 tahun Ibu mengabdi sebagai guru taman kanak-kanak. Itu kan udah sangat luar biasa sekali Bu. Sangat-sangat menginspirasi kita dalam mengendalikan diri. Tadi saya mendengarkan juga untuk anak usia yang 5 sampai 6 tahun kita ajarkan di kelas itu Bu. Bisa nggak Ibu ceritakan praktek baik apa yang sudah Ibu buat untuk peserta didik Ibu itu untuk mengenalkan atau menanamkan karakter anak-anak usia tersebut? Bisa Ibu ceritakan sama saya? Ya. Nah, beberapa praktik yang saya lakukan untuk menunjukkan karakter peserta didik saya di dalam kelas itu saya membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, kalau seandainya anak TK dulu kita tidak bisa kita mereka tuliskan secari kertas. Cara saya mengajak anak membuat keyakinan kelas itu, saya mengajak anak untuk membuat atau dengan saya bertanya kepada murid saya apa yang bisa mereka lakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik yang bisa disampaikan kepada diri mereka. Nah, mereka nanti menyampaikan kesempatan kepada semua saya untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan, yang mereka sepakati nanti yang bisa untuk menanamkan nilai karakter pada diri mereka masing-masing. Kami sudah juga membuat keyakinan kelas. Bagus. Ya, sangat bagus banget Bu. Jadi pengalaman Ibu, kemudian penerapan Ibu terhadap peserta didik itu udah sangat luar biasa. Bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu Erlinda, apakah dengan strategi pengalaman kemudian trik-trik yang sudah Ibu sampaikan ini, apakah menurut Ibu ini sudah merupakan nilai yang maksimal bagi Ibu, ataukah masih ada peningkatan yang harus Ibu laksanakan selama Ibu bertugas di TK Pertiwi? Yang ingin saya tanyakan lagi, untuk kedepannya apakah sudah cukup begitu saja atau perlu peningkatan? Ya kan cukup lagi kalau menurut saya strategi yang sudah saya lakukan, saya merasa belum sepenuhnya maksimal. Baiklah. Saya nanti akan berusaha lagi bagaimana nanti saya menjadi seorang guru dirujukan oleh saya
bisa menanamkan karakter baik kepada murid saya. Masih banyak hal lagi yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oke, baik sekali Bu Erlinda. Jadi apa namanya ya, masih ingin meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran bersama teman-teman di sekolahnya juga tentunya ya, Ibu ya. Sangat luar biasa sekali Bu Erlinda. Oke Bu Erlinda, pertemuan kita pada saat ini mungkin sampai di sini dulu. Lain waktu akan kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bercerita, berbincang-bincang lagi. Harapan kita seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat ini bisa berjumpa dan bercerita? Setelah berbagi cerita sudah agak plong tenang dulu ya. Iya. Karena mungkin hal-hal yang saya rasakan di sekolah yang bisa saya bercerita dengan Bu setidaknya jika hal-hal itu yang kita alami, jika kita sudah bicarakan dengan seseorang, mungkin itu akan membuat kita menjadi lebih dulu ya. Misalnya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dengan kita bisa bincang-bincang seperti ini, sudah mengurangi rasanya beban yang ada di pikiran. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Erlinda ya, bisa berbincang-bincang dengan sudah mendengarkan. Iya, sama-sama Bu Erlinda. Mohon maaf lahir dan batinnya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita Bu Erlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah mengamati Ibu dulu ya, coaching pada undang Iya Bu. dari pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan sudah mengikuti alur dan Bu Lulu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga mampu mengembangkan psikologi untuk memunculkan ide bagaimana untuk meningkatkan pelajaran di taman kanak-kanak. Ya. Selanjutnya gimana perasaan dulu setelah melakukan terhadap undang? Ya, terima kasih Bu. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Erlinda, perasaan saya sangat luar biasa, senang. Saya bisa menggali potensi dari rekan, sehingga rekan saya ini, Ibu Erlinda ini bisa menceritakan hal baik, kemudian kendala, kemudian strategi yang ia terapkan di sekolah, membuat pengalaman baru bagi saya. Kemudian saya juga bisa berbincang-bincang dengan beliau, menghasilkan suatu komunikasi yang baik. Itu perasaan saya luar biasa sekali. Baik, luar biasa sekali dulu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah terpenuhi semuanya. Apa yang diharapkan dan terima kasih dulu berjumpa pendapat ini. Terima kasih dan pengamat-pengamatnya bagus sekali. Terima kasih Ibu Yanti. Mohon maaf lahir batin. Bagi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.
Assalamualaikum Ibu Erlinda. Waalaikumsalam Ibu Lulu. Salam dan bahagia. Salam bahagia selalu. Baik. Bu Erlinda, perkenalkan saya Lulu Maftuha dari UPT SD Negeri 037 Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ingin menyampaikan tujuan saya pada saat ini. Bu, saya sebagai supervisor dalam hal ini akan mengamati Ibu nanti melaksanakan coaching dengan rekan Ibu. Nah, selama supervisi nanti yang saya amati adalah ketika Ibu Erlinda menjalankan coaching dengan rekan sejawat itu sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari, kemudian prinsip-prinsip coach, yaitu sebagai coach nanti Bu Erlinda harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama present, yaitu hadir penuh. Kemudian yang kedua, Ibu harus mendengarkan. Yang ketiga, Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada teman yang akan Ibu coaching. Bagaimana Ibu Erlinda? Apakah sudah siap melaksanakan tugas? Insya Allah saya siap, Bu. Baik, silakan Ibu. Saya berikan waktu untuk melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah sehat. Bu Linda gimana? Sehat juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, katanya kan Bu Yanti mau ada hal yang mau diceritakan kepada saya. Benar Bu Yanti? Iya, benar. Nah, sekarang boleh Ibu ceritakan apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Iya. Saya mau cerita nih dengan Bu Linda ya. Tidak terasa sekarang kita nih sudah hampir selesai nih di penghujung pendidikan guru penggerak. Walaupun pada awalnya itu menjalankan karena waktu berbarengan ini ya dengan kegiatan tugas kita sebagai seorang pendidik di kelas, agak kewalahan juga awalnya, namun setelah berjalan alhamdulillah saya bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak, bisa membagi waktu sehingga kegiatan pembelajaran di kelas tetap berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan pendidikan guru penggerak juga tetap berjalan seperti jadwal yang telah diberikan. Nah, kemudian setelah saya mengikuti guru penggerak ini Bu In ya, alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Tentunya terjadi perubahan di kelas yang saya ajar itu. Selama ini saya mengajar teacher center ya. Nah, setelah mengikuti guru penggerak ini, ternyata pembelajaran itu harus student center. Kita hanya memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi peserta didik itu kita buat aktif. Mereka aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti guru penggerak ini, saya merasa merasa menjadi guru baru. Karena mungkin selama ini kita mengajar itu ya biasa saja, mengajar, memberikan materi, menjelaskan ya punya. Setelah mengikuti guru penggerak ini, ternyata kita itu sebagai guru
bagaimana kita itu membuat peserta didik kita itu aktif. Alhamdulillah saya coba itu Bu ini ya. Saya coba, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi buat kelompok, saya coba juga ya Bu ini ya. Alhamdulillah respon peserta didik memang senang, anak-anak senang itu kegiatan tersebut. Kemudian mengurangi sebelumnya suka marah ya dengan anak-anak, apalagi kalau anak-anak ribut ya. Setelah mengikuti guru penggerak ini, marah itu sudah berkurang, walaupun masih ada sebetulnya, tapi sudah berkurang, tidak seperti sebelumnya. Namun ternyata rupanya kita nggak boleh marah ya dengan peserta didik. Tapi ya gimana lah, namanya di kelas ribut, kalau nggak marah itu nggak diam anak-anak. Nah terkadang ada yang bertolak belakang loh dengan kenyataan kita di lapangan. Kita mendapatkan pembelajaran selama guru penggerak ini, kita menuntun peserta didik, kita tidak boleh marah, dengan kasih sayang, kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Memang kasih sayang kita berikan pembelajaran, namun terkadang kalau mereka heboh, ribut, apa macam itu, ada juga marah loh. Nggak bisa rasanya menghilangkan marah itu ya. Tapi marahnya nggak beraturan, hanya diam. Gitu aja. Bukan berarti kita tuh berceramah sambil marah, enggak. Hanya suruh diam aja, udah diam. Udah mulai lagi seperti biasa kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, itu yang saya alami ya Bu ya. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional ya, ini memang masih kalau saya ya belum bisa maksimal loh Bu Lin ya. Kan kita sosial emosional itu mengendalikan emosi ya. Memang emosi sudah terkendali, nggak marah-marah gitu ya. Cuman terkadang untuk supaya itu menertibkan tadi, tetap aja masih ada juga satu marah, tapi intensitasnya tidak seperti sebelumnya. Kira-kira gimana ya supaya hilang sama sekali marahnya. Nah, itu menjadi juga bagi saya itu, dan rasanya nggak mungkin lah, pasti ada juga kalau kita tuh nggak marah. Sementara yang kita dapatkan dari pembelajaran guru penggerak itu nggak boleh marah gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan tetap ada juga loh Bu Lin. Nah itulah gimana itu ya. Dari sebanyak itu pengalaman yang Ibu Yanti ceritakan, nah salah satunya mungkin masih susah dalam mengendalikan emosi ya Bu Yanti ya, seperti yang disampaikan. Sampai sekarang mungkin sesuai kata Bu Yanti, kita tidak boleh marah-marah lagi sama siswa kita kan begitu. Namun pada kenyataannya terkadang kan siswa juga ada juga ya kelakuan siswa yang membuat kita marah. Yang membuat kita marah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sama Bu Yanti, bagaimana sih strategi Bu Yanti supaya bisa mengendalikan emosi Bu Yanti agar marahnya bisa berkurang dalam menghadapi mungkin keributan anak saat belajar di dalam kelas? Iya. Jadi gini, ketika saya masuk kelas itu ya ini ya, ini anak-anak ribut semuanya ya. Kadang itu keluar masuk lari-lari, kadang ada yang usil sampai kawannya ada yang nangis gitu kan. Nah di situ terkadang membuat kita emosi. Nak gimana? Jadi strategi yang saya lakukan,
Saya ingat, ya ini kan guru penggerak, nggak boleh marah-marah. Saya ingat lagi tuh bulannya. Saya kan udah belajar ini. Ingat lagi. Akhirnya nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Aduh nak, kalian gimana sih? Kawan kalian kok diganggu sampai nangis gini? Nggak boleh gitu. Saya ngomong seperti itu kepada anak-anak. Jangan kayak gitu nak. Pertamanya mereka tuh apa juga tuh, lama juga. Ya udah, ikut diam aja lah. Kalau kalian nggak mau belajar, ikut diam aja. Akhirnya kawan, ibu apa tuh ibu marah, diam ibu kawan-kawannya. Nah akhirnya udah tenang itu kelas. Gitu aja saya mensiasati itu, saya diam aja, saya liatin aja, diam aja. Akhirnya udah nak, udah bu, udah bisa kita mulai belajar. Sudah Bu, ya alhamdulillah, terima kasih ya anak ibu ya. Nah itu strategi saya yang saya lakukan Bu Lin ya, dengan cara diam, saya liatin aja di depan itu. Akhirnya kawan-kawan yang lain tuh, ibu katanya. Akhirnya lama-lama diam semuanya. Nah itu sekarang strategi yang saya lakukan. Karena kebetulan ini kan kelasnya kelas 6, kelas 4, jadi mereka tuh udah mulai paham ya. Karena kelas 1 paham mungkin. Karena udah kelas tinggi juga ya, 4 dan 6. Kalau ngeliat guru diam, guru kan, itu mereka udah ngerti, udah paham. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Terima kasih anak ibu ya, sudah mengerti dan sudah paham kalau kita mau belajar. Ya Bu, udah itulah salah satu strategi yang saya lakukan. Akhirnya nggak pakai marah-marah lagi, itu aja. Bagus juga ya strategi Bu Yanti, dengan diam akhirnya anak diam juga ya. Iya bisa lihat aja. Nah, karena kebetulan dia kelas tinggi Bu Lin, 46. Mereka sudah mulai paham juga ya Bu Yanti. Iya. Nah, dari strategi yang Ibu Yanti ceritakan tadi, apakah terkadang Bu Yanti masih mengalami kendala-kendala dalam menghadapi siswa-siswa Bu Yanti? Kendala tentunya pasti ada ya Bu Lin ya. Untuk beberapa orang terkadang masih ada juga yang masih kawan-kawannya udah pada duduk semua, dia masih keluar masuk aja apa semacam. Ada juga itu. Namun seiring berjalan waktu, yang beberapa orang yang tadi yang masih kurang peka dengan keadaan itu ya, sudah mulai, saya lihat udah mulai. Karena kawannya ini kan ketua kelas nih, kelasnya agak apa juga sama kawannya, ya. Kan lihat itu ibu udah masuk mulai belajar, kata ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya lah yang mengendalikan kawan-kawannya yang beberapa orang tadi. Akhirnya kelas sudah mulai stabil. Walaupun terkadang memakan waktu juga Bu Lin, itu untuk supaya mereka konsentrasi, present penuh ya, keadaan penuh tuh sekitar adalah sekitar 10 menit lah itu, baru bisa kegiatan pembelajaran dimulai. Nggak bisa loh masuk langsung mulai, nggak bisa. Nanti kita guru yang capek, anak-anak gak dapat apa-apa. Memang 10 menit cuma itu harus ada dipusatkan perhatian anak terlebih dahulu. Karena 10 menit itu kadang sekian persen anak sudah konsentrasi. Ada beberapa orang yang belum konsentrasi ya. Ini yang menambah waktu itu jadi agak molor untuk kegiatan pembelajaran. Baik, dari beberapa kendala yang Ibu Yanti ceritakan tadi, nah, apakah Ibu memiliki rencana untuk kedepannya? Bagaimana cara Ibu menghadapi masih ada sedikit kendala yang Ibu alami tadi? Ya, nah, jadi setelah melakukan
strategi yang saya lakukan tadi terhadap anak yang beberapa orang tadi. Kemudian saya teringat ini, oh iya kita buat keyakinan kelas. Saya buatlah keyakinan kelas. Saya sampaikan ke anak-anak. Anak-anak semuanya kita buat keyakinan kelas ya. Apa tuh Bu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas ini yang buat kalian loh, bukan Ibu. Nanti kalian buat sama-sama. Ibu kasih masukan. Oh ya ini ya. Baru kita buat. Jadi kalian ya, bukan Ibu yang buat ini. Oh ya Bu, ya Bu. Kata mereka ya, kata anak-anak. Oke, baik. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita memperhatikan guru kita ketika mengajar Bu, ketika menjelaskan pelajaran. Ya, oke. Itu sudah ada tuh keyakinan kelas dibuat itu. Nah, akhirnya dengan keyakinan kelas ini disepakati bersama. Ingat ya, ini kalian yang buatnya bukan Ibu. Ya Bu. Jadi ketika masuk, kalian udah siap ini, nggak seperti kemarin lagi ya, ya Bu. Termasuk saya juga. Saya itu harus tepat waktu juga Bu Lin. Nah, anak-anak ini bukan untuk mereka juga, untuk saya juga. Pernah hari itu saya telat itu karena saya dipanggil kepala sekolah. Karena ada yang kami bincangkan mengenai kegiatan, karena kebetulan saya bendahara. Agak telat pas istirahat itu kan termasuk itu kan. Anak-anak komplain loh Bu Lin. Komplain. Ibu, hari tepat waktu, Ibu melanggar keyakinan kelas. Oh iya nak ya. Waduh iya ya, Ibu minta maaf ya. Nah, tapi kalian harus tahu dulu kenapa Ibu terlambat, tanya dulu lah, jangan langsung bilang Ibu melanggar peraturan. Saya bilang gitu. Anak kelas 6 loh Bu Lin kan. Iya katanya kan. Kenapa Ibu terlambat? Nah, Ibu terlambat tadi Ibu ada rapat dengan kepala sekolah untuk kegiatan kita besok tanggal 25 November gitu kan. Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu, kata anak. Karena kelas 6 itu mereka udah besar gitu kan. Jadi karena saya sudah menyampaikan kepada mereka keyakinan kelas itu untuk kita bersama, termasuk Ibu juga. Saya menyampaikan seperti itu, makanya mereka juga protes kalau saya telat masuk juga Ibu melanggar peraturan keyakinan kelas katanya. Tapi kan saya sampaikan kita nggak boleh langsung memvonis si A tidak telat masuknya karena memang nggak bisa, kita harus tanya dulu, pasti ada sebabnya, karena ini keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Ya Bu. Alhamdulillah udah apalah Bu Linda ya, semenjak pakai keyakinan kelas bersama anak-anak, mereka juga udah paham. Alhamdulillah mereka melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Luar biasa ya Bu Yanti ya, dengan dibuatnya keyakinan kelas. Akhirnya mungkin kendala-kendala yang Ibu Yanti hadapi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas bisa teratasi ya Bu Yanti ya. Alhamdulillah lah Bu Yanti. Ya, malah seperti Bu Yanti ceritakan, kitanya yang terlambat masuk, mereka langsung protes ya. Ya betul. Memang benar ya Bu Yanti ya, keyakinan kelas itu bukan untuk siswa saja kan, tentunya iya. gurunya. Juga. Karena kita kan akan menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi murid kita. Jadi kita duluan nih, kita harus hadir tepat waktu juga. Jangan murid aja kita kita sampaikan hadir tepat waktu, tapi guru juga. Kita memberikan contoh kepada anak murid kita. Bagus sekali ya Bu Yanti ya. Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi, nah kira-kira menurut Bu Yanti apakah sudah maksimal melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita? Bu Yanti, apa Bu Yanti sudah merasa maksimal atas hal-hal yang sudah Bu Yanti lakukan? Jujur saja Bu Linda ya, sebagai seorang pendidik, apalagi kita manusia biasa Bu Linda ya, kita ini tidak ada yang sempurna. Jadi masih banyak kekurangan saya rasakan, tentunya belum maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran yang sudah kita dapatkan, pembelajaran yang berpihak pada murid,
berdiferensiasi, ya Bu Indah ya. Misalnya ini belum maksimal nih saya rasakan. Kalau seandainya saya tanyakan lagi, apa yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan hal-hal yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas ini, rencananya memang ini belum apa namanya, masih rencana Bu ya. Ya. Belum terpikir untuk kedepannya gimana gitu. Keyakinan kelas yang saya buat tadi, rencana saya ingin saya buat ke semua kelas, karena pada saat ini kan belum semuanya, Ya. hanya beberapa kelas saja. Rencananya untuk semuanya, sehingga nanti kalau udah semuanya mungkin lebih meningkat lagi dari yang sekarang gitu. Memang belum semuanya loh Bu Lin, hanya beberapa kelas baru yang saya buat itu. Alhamdulillah, berarti Bu Yanti udah punya niat juga ya untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang Bu Yanti ajar ya. Luar biasa. Nah, yang namanya kita sebagai seorang guru, tentu kita harus melakukan berbagai macam cara supaya nanti anak-anak murid kita bisa menjadi anak yang tentunya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, dari hasil pembicaraan kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Dari percakapan kita, sharing kita pada malam hari ini, yang dapat saya ambil nih Bu Linda ya, pelajarannya yang pertama, kita sebagai seorang pendidik haruslah bisa mengendalikan emosi ya Bu ya. Ingat kembali, kita sebagai seorang pendidik ini nggak boleh marah, kita tetap memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian tetaplah kita ini menjadi contoh. Ingat kembali bahwasanya kita ini digugu dan ditiru, seorang pendidik itu menjadi teladan bagi anak murid kita. Jadi mungkin mulai dari diri kita Bu Indah ya, apakah itu disiplin, apalagi disiplin hadir tepat waktu di kelas. Mungkin kita yang memberikan contoh terlebih dahulu, sehingga murid kita itu tahu dia, oh ya itu guru aja cepat datang, masa kita telat masuk itu. Harus menjadi contoh sebagai seorang pendidik. Kemudian satu lagi kesimpulan saya harus menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan harus dilaksanakan berkelanjutan atau continue. Seperti kan kelas tadi ya, rencana saya tadi itu harus semua kelas rencananya. Luar biasa ya Bu Yanti ya. Niat Bu Yanti mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilaksanakan, bisa terlaksana, dan apa yang Bu Yanti cita-citakan bisa tercapai semuanya Ibu Yanti ya. Amin ya Bu Indah. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Yanti setelah cerita? Alhamdulillah setelah bercerita, setelah berbagi pengalaman dengan Bu Linda, ada perasaan lega ya Bu Linda, perasaan apa namanya, bahagia, dan perasaan ingin selalu mempraktekkan hal baik. Ingin selalu mempraktekkan hal baik untuk kemajuan pendidikan tentunya. Oke Bu Yanti, semangat ya. Semoga terima kasih Bu Linda. Bisa menjadi guru yang digugu dan ditiru oleh guru dan kita, dan tentunya yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Iya betul sekali Bu Linda. Baik Bu Yanti, mungkin sampai di sini dulu mungkin ya bincang-bincang kita. Mungkin di lain kesempatan
kita bisa bertemu lagi dan membicarakan hal-hal baik yang mungkin bisa menjadi pengalaman baru bagi kita nantinya. Iya, terima kasih Bu Linda. Saya juga senang nih bisa cerita dengan Bu Linda, bisa sharing, bisa curhat nih. Oke, berarti terima Oke, kasih. Bu Linda. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Erlinda? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah Bu Lulu sudah selesai proses coachingnya. Baik, Bu Erlinda. Selama pengamatan saya, Ibu Erlinda dalam melaksanakan coach bersama dengan coaching itu sudah memiliki 3 kompetensi coach yang sangat baik sekali ya. Kemudian semua kegiatan yang Ibu Erlinda lakukan juga sudah sesuai kebutuhan diri untuk meningkatkan kompetensi tadi. Kemudian dalam performa Ibu itu juga sudah menunjukkan sikap yang sesuai kompetensi coach. Ya. Ibu Erlinda sudah menjadikan coachingnya ya, si Ibu Yanti itu sudah bercerita sesuai dengan alur, kemudian bercerita natural, mengalir, gitu ya. Sudah sangat bagus Ibu sudah bisa menjadi coach yang sudah mempunyai kompetensi coach yang ada dalam diri Ibu Erlinda. Mohon ada pertanyaan dari saya, apa rencana Ibu Erlinda untuk kedepannya dalam meningkatkan kompetensi yang sudah Ibu miliki tadi? Terima kasih Bu Lulu atas komentarnya terhadap proses coaching yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin kedepannya supaya saya bisa lagi melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, mungkin saya akan lebih banyak lagi belajar dan belajar, memahami lebih dalam lagi bagaimana baiknya melakukan proses coaching dengan baik dan lancar, dan bagaimana nanti saya bisa memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa menggali potensi yang ada dalam diri coaching, sehingga nanti si coachingnya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya sendiri. Iya. Terima kasih Mbak Erlinda, sangat bagus sekali perencanaan udah Ibu buat secara matang, kemudian pelaksanaan juga lancar, kemudian tindak lanjut Ibu ke depannya juga sudah Ibu paparkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita Ibu Erlinda. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam sesi supervisi berikutnya. Terima kasih juga Bu Lulu ya, yang sudah Salam melakukan pengamatan pada hari ini terhadap saya. Ya, salam hangat dan salam buat semua keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.